Al-Khamis an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhud faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi fahjama al-qawm faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu ana akhudhuhu bihaqqihi fa akhadhahu fa khalaqa bihi hamal musyrikin. Rawahu Imam Muslim ismu Abi Dujanah Simak bin Kharashah qawluhu ahjama al-qawm ay tawaqqafu wa falaqa bihi ay syaqqa hamal musyrikin ay ru'usahum. Dari sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan, mengambil sebuah pedang. Mengambil pedang, diangkat. Yauma Uhudin, pada hari perang Uhud. Faqal, beliau berkata, bersabda, "Man ya'khudhu minni hadza?" Siapa yang mau ambil ini pedang? Siapa yang enggak mau pedang? Mahal pedang harganya. Berapa? Harga pedang berapa? Dikonversiin sekarang 5 juta, 10 juta yang bagus. Ada sih murah 700.000. Kayak golok gitu. Ya standar pedang Arab, apalagi pedang Arab susah bikinnya. Bisa 10 juta. Sekarang harganya 10 jutaan. Ane punya temen, dia orangnya iseng banget. Jadi emang pinter banget abang kelas Ane. Pinter banget, Masya Allah. Dia mikir sesuatu yang gak pernah dipikirin orang. Dia mikir sesuatu yang jarang dipikirin orang. Emang orang jenius gitu rata-rata, mikir satu langkah lebih maju dari orang-orang sepantarnya. Kalau belajar, wah gila, Ane belum pernah ngeliat orang belajar kayak dia. Orang Garut. Pulang, nggak pernah pulang, lebaran pun nggak pulang dia. Karena ya ekonomi susah. Abangnya di Yaman, Hadramaut. Ekonomi agak sulit mungkin, Allah. Dia kalau belajar itu sampai pokoknya jam 11 apapun keadaannya di kelas, pokoknya habis Isya langsung enggak ke kelas dulu, ke warung dulu jajan, beli kopi atau beli Roma 2.000. Habis itu udah jam 11 mau mati lampu, mau gempa, mau badai, mau tornado, mau sakit di kelas dari habis Isya sampai jam 11. Gini aja. Ane inget banget tempat duduknya di samping jendela. Ane jadi kalau lagi ke kelas tuh langsung lihat dia. Abang kelas Ane jauh, Ane nggak ngerti pelajaran dia. Cuma iseng banget orangnya emang. Belajar setiap hari, mau ujian, mau kagak, mau libur, mau kagak belajar dia pasti. Semua itu kitab dibikin tasjir sama dia. Yang bikin sama Bang Abo itu, Bagan, semua sampai sekarang udah lulus. Dia sering ngirimin Ane tasjiran pakai komputer sekarang. Kemarin kan nulisnya pakai pulpen warna-warni, warna merah buat judul, biru buat subbab misalnya, yang hitam buat contoh misalnya. Tulis tasjir semua, sepanjang semua kitab dibikin tasjir sama dia. Setiap hari. Jadi pas ujian orang-orang pegang kitab, dia nggak pegang kitab, bengong aja, pegang catatannya. Itu juga nggak dibaca, orang dibaca setiap hari. Belajar begitu. Pokoknya mati lampu pakai HP begini aja, ngapalin. Hafalin kan syair panjang-panjang tuh, apalagi syair Arab panjang-panjang itu dihafalin semua. Hadis pokoknya nilai nggak pernah di bawah 8, nggak pernah. 98 kecuali faraid. Faraid 4 nilainya. Karena dia dimikir matematika ada, bingung. Pakai rumus dia. Wah, keder pasti dia. Tafsir 9. Akidah 9, adab 9, 8, 9, ranking 1. Belajar mulu kerjaannya. Pinter emang. Kalau abangannya jenius dia. Ane punya abang tuh sekali duduk hafal langsung 1 juz. Pinter emang. Tapi malas belajar. Malas orangnya belajar, rentan, santai, tawa, ngobrol. Pas ujian, orang-orang pegang kitab, abangannya nggak pegang kitab, pegang laptop, pegang HP. Besok pagi baru buka kitab, lulus. Temennya yang ngobrol tadi malam sama dia, ketawa ke TV, nggak bisa ngikutin abangannya. Nggak lulus dia, rosip, DO langsung.
Nggak ada yang mau main sama abangannya. Kenapa? Karena menjerumuskan. Teman-temannya pada main, abangannya main. Teman-temannya pada belajar, abangannya masih main. Main bukan main apa gitu, maksudnya ya biasa aja belajarnya. Nggak ada yang bisa ngikutin, nggak lulus, dikeluarin teman-temannya tuh. Akhirnya besok-besok aneh nggak mau bertemanan sama abangnya Maisuri lagi. Nah, abangannya pinter banget. Jadi nilainya walaupun itu ya nilai ada yang 6 ada, 7, 8, 6, 7, 8. Faraid 9, beda. Faraid 9, nggak sampai 10, 9, pokoknya 9, nggak pernah dia 6, 7, nggak pernah 9 pasti. Teman-temannya belajar mati-matian, Faraid 4. Abangannya enggak. Diliatin doang nih, gurunya belum selesai, udah tahu jawabannya. 2/4, 4/8, dapat 2 miliar dari bapaknya, adiknya sekian, kakaknya sekian, langsung kehitung dia. Pinter banget, subhanallah. Aneh kebalikannya. Ya enggak, yang aneh mau ngomongin tuh temen aneh ini, abang kelas aneh, orangnya iseng banget. Beli sesuatu yang nggak pernah dibikinin, dia beli apa tahu? Beli pedang dia. Beli pedang segini, paket datang, apaan tuh bang? Nanti diem aja. Apaan sih bang? Paket panjang banget. Pas dibuka, wah samurai. Katana dibeli sama dia. Allahu Akbar walillahil hamd. Buat apaan bang katana bang? Kalau ada maling kita pukul. Mau dibunuh bang. Katana segini. Dibeli sama dia, katana yang kayak kayu gitu. Jadi nggak ada pedang, nggak ada ininya tuh, yang pegangannya nggak ada. Sama semua satu baris jadi. Orang lihatnya kayak kayu biasa. Bener-bener buat apaan sih bang? Ini kan kita mau bentar lagi ada maulid. Terus kayaknya kita jadi satpam. Terus ini wah bisa di satpam maulid pegang katana. Allah tebas-tebasin semua. Siapa yang mau maling di sini gak ada? Subhanallah. Ada-ada aja. Harganya sekitar 1 juta atau berapa, 1,5 juta mungkin harganya. Katana dibeli sama dia. Ada-ada aja orangnya coklat. Ya mas bang, kayu, ngapain beli kayu bang itu kan? Ditarik sama dia, trek, pedang, dibuka, panjang banget segini. Allahu Akbar walillahil hamd. Pas lagi maulid, bener jadi satpam dia, dipegang-pegang katanya, dipegang-pegang. Orang nggak tahu itu katana, nggak tahu itu pedang, itu dikiranya tongkat biasa aja. Bang pinjam dong bang ini, nggak boleh ini nggak boleh. Ini nggak boleh, dan doang iseng ada ini, nggak boleh. Ya udah nggak boleh. Orang katana. Yang tahu aneh doang. Karena aneh dipercaya kali sama dia. Nah ini dia cerita tentang pedang. Akhadha sayfan yauma Uhudin, mengambil sebuah pedang yauma Uhudin pada hari perang Uhud. Faqal, beliau bersabda, man ya'khudhu minni hadza? Siapa yang mau pedang ini? Siapa yang mengambil pedang ini dariku gitu. Man ya'khudh, siapa yang mengambil minni dari saya? Hadza, ini pedang. Fa basatu aydiyahum. Para sahabat pada saya. Siapa yang nggak mau pedang mahal harganya pedang? Berarti pedang-pedang Arab, pedang Damaskus, pedang tertajam di dunia ada di Arab, Damaskus. Fabasatu aydiyahum, mereka merentangkan, membuka tangan mereka. Saya. Dikasih pedang, yang ngasih Rasulullah lagi, sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nggak mau? Kullu insanin, setiap orang, minhum dari mereka, yaqul, berkata, ana, saya. Kasih pedang. Qal, beliau bersabda lagi, lanjutin, faman ya'khudhuhu bihaqqi, siapa yang mengambil haknya. Ini pedang ada haknya kan, kayak peruntukannya gitu. Siapa yang mau menggunakan, tapi menggunakan atas dasar peruntukannya, atas dasar apa ya, untuk apa pedang ini dibuat gitu. Untuk apa pedang dibuat? Buat motong rumput, motong ayam, motong pala orang. Gitu. Siapa yang mau mengambil untuk demi peruntukannya, maksudnya digunakan dengan semestinya. Siapa yang mau menggunakan pedang ini dengan semestinya? Fa'ahjamal qaum, semuanya pada diam. Siapa yang mau maju gitu kan? Maksudnya siapa yang mau ngambil pedang kemudian menebas leher-leher musuh langsung? Fa'ahjamal qaumu, maka terdiam seluruh kaum. Faqala Abu Dujanah, maka berkata Abu Dujanah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, namanya Abu Dujanah. Ana akhudhu bihaqqi, aku akan menggunakan dengan semestinya. Ini pedang punya hak.
yang harus ditunaikan. Apa hak pedang ini? Dia menebas musuh, maju paling depan. Siapa yang berani maju paling depan? Gitu maksudnya. Fa'akhadhahu, maka ini orang ngambil pedang itu, fa falaqa bihi hamal musyrikin. Fa falaqa, maka ini orang membelah dengan pedang ini hamal musyrikin, kepala orang-orang musyrik. Dibelah, bukan ditebas, dibelah, bab potek kalanya. Kayak kelapa, atau kelapa. Dah, begitu tuh kelapa. Langsung keluarkan air kelapanya gitu. Dah. Diulti semua sama ini Abu Dujana. Siapa yang berani maju duluan? Ayo. Semua pada pengen pedangnya doang, yang mau maju. Siapa yang bisa pakai pedangnya? Semua juga pengen. Ismu Abi Dujana, ini kan babnya tentang mubadarah ilal khairat. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang saya? Duluannya di pondok begitu. Pas udah ngerti, pas belum ngerti mungkin lu dah, ente dah, kamu dah, ini ente enggak. Dulu, siapa yang mau ini? Ente. Siapa yang mau nyapu rumah umum? Ente dah. Tapi kesini-sini pas udah ngerti, ada yang mau aneh. Siapa yang mau ke pasar? Saya. Siapa yang mau bersihin got? Karena yang nyuruh kiainya nyuruh. Siapa yang mau ngepel? Saya. Siapa yang mau makan? Apalagi saya. Yang mau cuci piring saya. Aneh sama teman biasanya. Aneh. Habis maulid tuh kadang-kadang kan jadi maulid di sono hari Kamis malam Jumat kayak gini maulid. Jadi hari Kamis sore ada panitia maulid, setiap malam Jumat emang maulid. Itu muter, bukan panitia sih, iseng-iseng aja gitu. Datang orang, 2 orang, muterin asrama, ada 5 asrama tuh diputerin. Yang mau infak 1.000, 2.000, 20.000, gopay, nggak mau infak mungkin nggak punya duit, belum dikirim sama teman. Nah itu ntar hasilnya berapa? 50.000. Ya udah dibeliin susu, roti kecil-kecil tuh yang gopean, dalamnya kacang hijau, roti tahu kan? Bakpia, cuma roti. Atau dibikin kacang hijau misalnya. Itu lagi maulid itu dipakai mangkok-mangkokan yang besi itu. Tahu kan? Mangkok tapi yang besi. Sebar stainless, bukan besi. Bikin sebar semua deh. Lagi maulid itu dikirim. Sono panjang. Siapa yang bikin? Itu orang-orang para khodimul majlis. Aneh kadang-kadang yang bikin. Aneh nggak maulid dan jadi karena maulid yang sunnah di sana. Yang mau datang yang nggak mau, ya udah jadi Wahabi, dia nggak mau maulid. Di kamar aja misalnya main HP atau keluar jalan-jalan malam-malam nyari angin. Aneh nggak? Suka gitu. Karena udah selesai, ini udah dikumpulin kan? Atau kadang-kadang orang nggak diberesin, taruh aja situ. Siapa yang beresin? Itulah kita di orang. Aneh punya teman Habib padahal dia ambil piring satu-satu. Udah selesai. Ada mau nyuci? Jangan. Saya nyuci. Dah. Aneh kadang-kadang ikut, kadang-kadang kagak malas, kadang-kadang karena dingin banget malam-malam, dingin suruh nyuci piring. Di luar lagi masjid, dingin banget. Asli nggak bohong. Kadang-kadang tuh kabut turun. Siapa yang kena air? Nggak mau kena air. Kalau boleh nggak cebok, aneh nggak cebok dah. Saking dinginnya di Cianjur, kalau boleh kata harus cebok tapi kan mau nggak mau. Saking dinginnya nggak mau kamar mandi, minum nggak boleh banyak-banyak. Ambil gelas, ambil burung, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fa'akhadhahu fafalaqa biha mal musyrikin, maka ini orang mengambil pedang tersebut fafalaqa dan membelah dengannya hamal musyrikin, kepala orang-orang musyrik dibelah, terbelah-belah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ismu Abi Dujana, namanya Sayyidina Abu Dujana siapa? Simak ibnu Kharashah. Simak, namanya Simak. Simak itu nama planet atau nama bintang. Simak sebenarnya. Simak. Marikh itu Mars. Neptunus itu Suraya. Venus Suraya. Kalau Neptunus apa lupa nih dah. Lupa nih. Dulu hafal nama-nama planet pakai bahasa Arab hafal.
Suraya. Semakin Suraya. Bintang disebutnya bintang timur, padahal itu planet Venus, Suraya. Maka ada orang namanya Suraya. Suraya. Kalau Mars, Marikh, apalagi lupa nih. Duluannya apa nih nama-namanya? Simak itu nama bintang juga. Qauluhu, sabda beliau atau ini apa hadis ini, ahjamal qaumu, arti daripada ahjamal qaumu ai tawaqqafu, yaitu tawaqqafu, berhenti, diam. Wa falaqa bihi, apa falaqa ai syaqqa itu membelah. Idza samaun syaqqat, apabila langit terbelah. Hamal musyrikina, ham artinya kepala. Ham. Ini hama isim ya, hamun. Tapi kalau hama artinya artinya mabuk. Hama yahimu. Ada selawatnya. Hama qalbi indama dzukiran nabiyul mukhtar. Hama ismu apa tadi? As-sadis, hadis yang ke-6, Ani Zubair bin Adi qal ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fashakawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj faqala isbiru fa innahu la yati 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, rawahu al-Bukhari. Hadis yang ke-6, Ani Zubair bin Adi, dari sahabat Zubair bin Adi. Bukan sahabat kayaknya nih. Bukan sahabat tabi'in mungkin ya. Yang sahabat itu Sayyidina Anas. Qala, beliau berkata, ataina, kami mendatangi siapa? Anas ibn Malik, sahabat Nabi yang bernama Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Fasyakawna ilaihi, dan kami mengadukan ilaihi kepadanya, mana qaminal Hajjaj, apa yang kami dapati daripada Hajjaj. Nah, ini sebutin kemarin, Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Apa yang dilakukan si Hajjaj ini nih, manusia brengsek ini? Coba di sini ada gak? Pegawainya Abdul Malik bin Marwan, salah satu pejabat Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan itu salah seorang khalifah, bukan khalifah, raja dari marga Marwan. Jadi nanti setelah Khalifah Ar-Rasyidah, Khalifah Rasyidah ada berapa? Khulafaur Rasyidun ada berapa? Hah? Ada berapa? 5. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga siapa sih? Sayyidina Utsman, yang keempat Sayyidina Ali, yang kelima Sayyidina Hasan. Nanti habis itu turun Sayyidina Hasan, turun tahta, bukan tahta, turun dari kekhalifahan demi tidak tertumpahnya darah kaum muslimin. Akhirnya diserahkan kepada Sayyidina Muawiyah. Setelah diserahkan ke Sayyidina Muawiyah, ternyata Sayyidina Muawiyah ketika meninggal nanti malah menurunkan bukan ke mana, bukan atas dasar syuro musyawarah, tapi atas dasar angkat anak menjadi raja, menjadi pemimpin. Itu namanya raja, bukan mencari pemimpin. Harusnya kan musyawarah kalau kita demokrasi gitu kan, suara terbanyak. Kalau itu musyawarah. Musyawarah itu siapa yang paling layak untuk dijadikan pemimpin. Tapi Sayyidina Muawiyah malah ngangkat anak langsung, padahal nggak pantas untuk jadi khalifah. Maka disitulah awal mula kehancuran. Namanya Yazid. Yazid itu nanti yang akan membunuh Sayyidina Husain. Bukan Yazidnya, tapi bawahannya. Pada zaman Yazid bin Sayyidina Muawiyah, anaknya. Jadi Sayyidina Husain palanya dipenggal oleh Ubaidillah. Kemudian ya udah dibunuh. Ada 12 apa 13
keturunan Nabi dibunuh semua di Karbala, Irak pada tanggal 10 Muharram. Nah, nanti baru setelah Yazid bin Muawiyah diganti lagi sama anaknya, sama ponakannya, sama cucunya. Baru nanti ganti kepemimpinan keturunan Sayyidina Muawiyah udah ganti jadi keturunan Marwan. Marwan bin Hakam. Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik ini ulama. Dengerin. Abdul Malik ini ulama. Cuma ketika ditawarkan menjadi pemimpin, ya udah ditinggalin kerjaan yang hafal Quran beliau. Abdul Malik hafal Quran. Cuma ya sayangnya ini nih, sayangnya punya pejabat, ibaratnya jadi presiden, menteri-menterinya jahat ini. Salah satu orang yang jahat ini, Hajjaj Ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini orang yang bakal membunuh nanti para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Malik bin Marwan, sayang banget ditinggalkan pekerjaan menjadi ulama, ngambil. Akhirnya ketika meninggal nyesel karena banyak orang terbunuh bukan sesuatu yang hak, terbunuh sia-sia aja gitu. Termasuk ini nanti sahabat-sahabat Nabi dibunuh sama ininya, sama kaki tangannya Abdul Malik bin Marwan. Subhanallah. Ya, kita lanjut. Faqala isbiru, maka Sayyidina Anas berkata isbiru, sabar. Fa innahu la yati alaikum, karena sesungguhnya la yati zamanun atau alaikum zamanun. Di sini beda ya. Fa innahu la yati zamanun, di sini fa innahu la yati zamanun. Iya benar. Sama. Ayat di sini ada alaikumnya ya. Fa innahu la yati alaikum, di sini enggak ada. Di situ ada enggak? Alaikum enggak ada. Harus di garis bawah ini. Fa innahu la yati zamanun illa walladzi, harusnya ada kayaknya. Tapi enggak tahu lah yang mana. Karena sesungguhnya tidak akan datang kepada kalian zamanun, suatu zaman, illa kecuali walladzi ba'dahu, yang setelah zaman TSB tersebut, syarrun minhu, lebih buruk darinya. Ini kejadian sejahat-jahatnya manusia itu pada zaman itu tuh Hajjaj bin Yusuf. Beneran, semua hancur porak-poranda. Negeri Arab, terutama Ka'bah Al-Musyarrafah, sahabat-sahabat Nabi dibunuh. Cita-citanya pengen ngebunuh sahabat Nabi, itu bayangin, cita-citanya ngebunuh sahabat Nabi. Salah dikit bunuh, Hajjaj bin Yusuf. Salah dikit bunuh, saudara-saudaranya dibunuh. Dia punya abang, membunuh salah pamannya. Kalau udah main kekuasaan tuh, hati-hati makanya. Masuk kekuasaan, daftar jadi caleg misalnya, wah udah gak kenal temen, nggak kenal saudara, nggak kenal adik, nggak kenal abang, nggak kenal om, mati semua. Iya. Sekarang temenan, besok beda, politik gitu. Banyak orang terbunuh nanti di sini nih. Sampai nanti dilengserkan khalifah terakhir, raja terakhir Sayyidina keturunan di ini nih Marwan, dibunuh sama keturunan Sayyidina Abbas. Kejar sampai Busra. Sampai Mesir kalau nggak salah dikejar, dibunuh langsung. Jangan masuk pemerintahan. Nasihat guru aneh gitu. Sebelum pulang ke kampung halamannya karena mau pindah, udah selesai ngajarnya di Indonesia. Ya Syekh, kata beliau, kata murid-muridnya, sama abang kelas aneh. Ausina, gitu. Berikan kami wasiat saya, jangan pernah masuk ke pemerintahan. Jahat soalnya, ente masuk nggak bisa keluar, susah pokoknya keluar. Ya, kayak begini nih, bunuh-bunuhan pasti. Karena banyak kecurangan, korupsi, nepotisme segala. Ente jujur dibasmi sama yang orang setara dengan ente, teman-teman, kolega-kolega. Tapi nggak jujur, ente ngaji, iya kan? Ane mau korupsi, ane ngaji, ane jujur udah pernah korupsi, teman-teman ane kena mati pasti ane. Bingung akhirnya. Ya begini nih. Akhirnya Abdul Malik bin Marwan nyesel udah pernah jadi khalifah.
dibunuh-bunuhin, pamannya salah dibunuh. Termasuk Raja Arab itu, Raja Faisal dibunuh sama ponakannya sendiri. Raja Arab, pernah dengar ya beritanya? Raja Arab kan suka dengan Israel kan, punya apa sih ikatan bilateral lah gitu, kerjasama sama orang-orang Israel. Makanya Arab Saudi itu dibenci sama Palestina. Raja-raja Arab, raja ini, raja itu, termasuk Raja Saudi, mereka bantuin Amerika, bantuin Israel. Nah, Palestina diserang dia diem aja, pura-pura nggak tahu, merem gitu. Padahal lagi diserang. Palestina lagi kelaparan. Obama presiden Amerika ulang tahun, dikasih emas berapa, 2 kilo apa berapa tuh, dikasih kalungin emas. Palestina lagi kesusahan, ente malah ngasih orang kafir, orang Amerika lagi, Obama kalau nggak salah lagi itu. Akhirnya ada satu raja yang jujur, namanya Raja Faisal. Raja Faisal itu berani ngambil keputusan apa? Mengembargo minyak dari Arab buat Amerika. Jadi Amerika kalau nggak ada minyak mati mereka. Kenapa? Dingin, 4 musim, negara 4 musim. Musim panas, musim hujan, musim dingin. Musim dingin itu salju maksudnya. Udah nggak ada bensin, mati mereka. Bensin itu harus kayak nasi bagi mereka. Kalau udah musim salju, mobil aneh pernah kasih tahu nggak bisa. Buka keran yang keluar es batu, krok, nggak sampai bawah, krek. Udah, harus pakai bensin, nyala terus AC ini segala, pemanas itu di ubin tuh ada pemanasnya. Di ini ada pemanasnya semua. Pakai apa? Bensin. Akhirnya gara-gara dia benci sama Amerika nih Raja Faisal, diembargo. Amerika jangan macam-macam ente. Jangan ada yang ekspor minyak ke Amerika. Arab Saudi berhenti ekspor minyak. Walahan langsung Amerika. Gimana nih, mati kita nih kagak ada minyak. Gampang. Dibunuh. Siapa yang bunuh? Ponakannya sendiri. Tembak lagi ceramah. Dar. Siap menjadi pemimpin atau menjadi presiden. Resikonya begitu. Presiden yang jujur. Bilang Amerika adalah musuh dunia, Amerika adalah ini, Amerika adalah itu. Lagi ceramah, tembak langsung sama ponakannya. Ponakannya sekutu sama Amerika. Sampai sekarang belum ada yang bisa gantiin Raja Faisal. Karena terlalu jujur. Pokoknya jujur langsung dikirim ke surga. Faqala isbiru, udah tadi ya. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian bertemu Tuhan kalian. Jadi setiap zaman itu pasti lebih buruk. Sekarang buruk, misalnya banyak korupsi, mega korupsi, triliunan, 391 triliun, 913, banyak banget triliunan semua. Ente segala apa, misalnya dipajakin, dikorupsi, dipajakin, korupsi. Beli motor, harganya berapa? 30 juta, 11 jutanya buat bayar pajak. Beli bensin harus harga 7.000 per liter, sekarang 13.000 per liter. Kemana itu 5.000, 7.000, 10? Buat pajak. Nyatanya rugi negara. Kenapa rugi? Padahal kita nggak pernah. Ente pernah beli bensin harganya 13.000 seliter atau 10.000 seliter, pernah beli 5.000? Ada 5.000 doang, nggak apa-apa. Nggak pernah kan? Nggak bisa, harus 10.000, 10.000 seliter. Rugi nyatanya. Pertamina rugi sekian triliun. PLN ente pernah lampu mati ente nggak bayar misalnya. Nggak bayar, dimati sama mereka kan? Kita bayar setiap ini ada token misalnya. Rugi PLN. Bensin dikorupsi, listrik dikorupsi, ente naik pesawat dikorupsi duitnya Garuda. Semua tanah, semua dikorupsi. Buruk apa enggak di zaman? Buruk banget. Tapi nanti yang lebih setelah ini nih lebih buruk lagi. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun min. Zaman Hajjaj bin Yusuf buruk banget. Bahkan sampai pada zaman itu Madinah nggak ada azan, nggak ada yang boleh keluar, sholat di rumah masing-masing. Jumat libur gara-gara Hajjaj bin Yusuf. Orang-orang Madinah semua diperkosa, ente bayangin. Orang Madinah, perempuan-perempuan diperkosa semua sama prajurit ini, tentara-tentara Jahannam ini. Benar-benar diinvasi sama orang Islam sendiri. Hajjaj bin Yusuf. Ka'bah dihancurin, Hajar Aswad dipindahin. Pergi haji kagak ada Hajar Aswadnya.
Umroh mana Hajar Aswad nggak ada, hilang. Jahat banget emang Hajjaj bin Yusuf. Tapi apa kata Sayyidina Anas? Isbiru, sabar. Sabar itu adalah solusi bagi orang yang nggak punya solusi. Ente nggak punya solusi, sabar. Nggak ada lain apa solusinya? Nggak ada yang lain. Sabar aja udah. Paham? Isbiru. Sabar adalah solusi bagi orang yang tidak punya solusi. Fa innahu la yatiz 'alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Datang pembantaian ini datang, kemudian datang nanti ketika zaman itu, zaman udah selesai itu zaman kalau nggak salah Mamalik atau kerajaan Mamalik itu, datang orang-orang Mongol lagi. Wah, lebih parah lagi. 12.000 umat Islam dibantai di sungai Dajlah. Itu perpustakaan kita terbesar yang Baitul Hikmah, bukan Baitul Izan, Baitul Hikmah. Hancurin semua perpustakaan, bukunya dibakar, bukunya dimasukin sungai Dijlah, sampai Dijlah itu berubah sungainya jadi hitam gara-gara kebanyakan tinta. Pembantaian di Irak, di Baghdad dan semua. Nanti ada banyak banget pembantaian yang dirasakan oleh umat Islam ini. Lebih jahat daripada yang dahulu, lebih jahat daripada yang dahulu. Siapa lagi pembantaian di mana? Di Eropa, di Spanyol dibantai lagi puluhan ribu umat Islam, dibantai semua. Sama Ratu Isabella dari Kastil dibantai semua. Lebih buruk yang mana? Lebih buruk nanti yang akan datang hari kiamat. Sami'tu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar hadis ini min nabiyikum, dari nabi engkau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. As-sabi', hadis yang ketujuh, an Sayyidina Abi Hurairah, dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'a hal tantaziruna illa faqran munsiya aw ghinan mudghiya aw maradan mufsida aw haraman mufnida aw mautan muhjiza aw ad-dajjal fasyarru ghaibin yuntazar aw as-sa'ah fasa'atu adha wa amar. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka